Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Jumpa lagi kita. Ini tanggal 13 Mei 2022, jam 7.28 Indonesia Barat. Kemarin IHSG jatuh lagi 3,17%, sehingga sekarang berada di kisaran 6.600-an ya, kurang lebih. Nah, kemarin itu asing keluar tidak sebesar hari Senin dan Selasa, yaitu 720 miliar. Jadi kalau kita hitung hari Senin itu keluar 2,6 triliun, hari Selasa keluar 3,2 triliun, berarti sudah 5,8 triliun, kemudian hari Rabu keluar 300 miliar, 6,1 triliun, tambah 700, berarti asing sudah keluar sekitar 6,8 triliun selama 4 hari di minggu ini. Jadi sudah mulai reda, tapi masih ada saja yang mau dikeluarkan. Kalau kita lihat setahun ini, maka masih ada dana asing yang masuk tahun ini 65 triliun. Jadi yang keluar kira-kira ya mendekati 10% lah ya. Tapi masih ada 65 triliun. Pertanyaannya apakah juga ini akan keluar pada waktu berikutnya. Ini memang sudah masuk bulan Mei dan ada histori ungkapan yang terkenal sell in May. Belum tahu kita tidak tahu apa yang mereka pikir. Kita lihat saja. Kalau secara grafis, ya kita lihat ini grafik IHSG ya, turun ke 6.600-an, jadi sudah sama dengan di akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu itu berkisar di sini. Ya, ini ada price base ya dari indeks. Jadi mungkin tidak mudah turun ke bawah ini ya, karena ini ada semacam basis yang kuat di sini. Dengan asing makin sedikit keluarnya dan di sini sudah ada price base yang kuat ya, index base, mungkin tidak mudah lagi untuk turun ke bawah, kecuali memang faktor luar biasa ya, jadi asing betul-betul mau keluar. Saya belum lihat asing betul-betul serius mau keluar, karena tadinya saya pikir akan segera di atas 10 triliun totalnya. Kalau itu saya pikir serius. Tapi ini tadi kita hitung belum sampai 7 triliun ya. Belum sampai 10% dari total masuk tahun ini. Jadi saya masih lihat ini gerakan sementara, manuver sementara saja dari asing. Tetapi yang menarik, lokal memang belum mau melayani. Jadi kemarin asing cuma keluar 700 miliar saja, harga langsung drop ke indeks, langsung drop ke 6.600. Artinya apa? Lokal belum mau menyambut guyuran asing. Lokal masih menunggu waktu. Nah, ini yang menarik. Padahal kekuatan lokal tentu jauh lebih kuat dari sekedar hampir 7 triliun yang keluar dalam minggu ini. Ya, bagi pemain lokal Indonesia 7 triliun itu nggak besar ya. Jadi memang belum mau ambil saja. Jadi yang menikmati dagang ke asing tahun ini 70 triliun belum mau ambil barang yang diguyur asing. Ini yang menarik. Jadi kalau menurut saya sih lokal ini memang lihai ya. Lihai dan hati-hati. Ya, mereka mungkin tunggu dulu sampai berapa kuat asing akan mengguyur dan baru pada saatnya masuk. Jadi saya menyimpulkan kapital lokal lihai. Dan ini bisa menakutkan juga bagi asing. Kalau lokal sudah terlalu lihai, asing nggak bisa cari duit di sini. Nah, jadi saya kira masih seru. Dan hari ini sudah hari Jumat, biasanya agak loyo.
Apakah masih mungkin IHSG turun lagi hari ini? Kita lihat saja. Kalau yang menganut RSI ya, ini sekarang RSI sudah di bawah 20 ini. Ya, jadi pasti sudah banyak yang ashab RSI, pasti sudah banyak yang antri ini menunggu timing. Kecuali yang amunisi habis ya. Ini kalau lagi begini memang repot, yang amunisinya habis. Tidak bisa menikmati diskon besar. Ya. Saya sendiri memang banyak di Telkom, jadi serius juga bagi saya Telkom ini. Coba kita lihat. Telkom. Nah, ini. Telkom kemarin turun ke 4.300 ya. Jadi ya masih bertahan di sekitar ini. Kalau kita lihat grafiknya. Telkom. Ya di sini ya, masih bertahan di sini. Nah, jadi sepertinya kita lihatlah, saya kira masih akan bertahan ya. Ini sempat jatuh sehari, tapi segera kembali. Bagaimanapun juga Telkom tidak bisa dianggap enteng ya, karena ini perusahaan masa depan dan besar di Indonesia. Saya berharap dividen dulu. Kalau harga tidak bergerak di sekitar ini ya nggak apa-apa. Saya berharap dividen saja. Karena dividen ada beritanya yaitu Telkom akan rapat pemegang saham 27 Mei. Jadi kira-kira seminggu lagi ya. Atau 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Nah, dividennya tahun lalu besar. Ini tahun lalu per orang mendapat per saham mendapat Rp168. Jadi kalau pakai harga sekarang itu kira-kira 3% lebih ya, 4%. 4% kurang. Nah, tetapi ada potensi bahwa Telkom akan memberikan dividen lebih besar karena profit tahun lalu lebih besar sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu itu ini ya. Kita lihat net profit tahun 2021 2020 ya. Net profit tahun 2020 adalah 20 triliun. 20,8 triliun. Sedangkan tahun 2021 tahun lalu adalah 24,8 triliun. Jadi naik kurang lebih 20%. 22%. Profit naik 22%. Ya siapa tahu ya dividennya naik juga 20%. Jadi mungkin akan di atas Rp200. Rp200 sekarang porto saya di Telkom minus. Sekarang ini saya average-nya sudah di 4570. Harga 4.300 berarti 270. Ya mendekati balik modal lah kalau saya dapat dividen. Jadi mungkin itu saja yang saya lakukan, menunggu dividen, kecuali kalau ternyata tiba-tiba harga Telkom naik dan saya punya kesempatan untuk sedikit bergerak. Saya memang berharap ada kenaikan supaya saya bisa gunakan juga memanfaatkan ABEL yang lagi murah. Bank BCA menurut saya sudah murah, Bank BRI juga murah. Demikian Bapak Ibu, ini situasi yang seru menurut saya, menarik, dan hari ini hari Jumat, hari tutup minggu. Ya, kita akan lihat bagaimana gerakan manuver asing.
Sudah keluar 6,8 triliun, apa masih mau keluar lagi? Apa menganggap Indonesia tidak menarik? Mister, yang betul aja Mister. Ya, tapi inilah manuver. Tentu sah-sah saja dan justru ini yang bikin saham itu menarik. Ya, kalau tidak ada gini-gini ya dagang nggak seru ya. Inilah yang membuat bursa itu sangat menarik. Kalau kita lihat kurva kuning ini ya, ini masih di bawah dan secara kurva, ini secara grafis ya, situasinya mengkhawatirkan. Lihat kurva merah turun tajam, kurva putih juga sudah turun, kurva biru sudah turun, kurva kuning pun sudah mulai turun. Jadi ini satu situasi yang kalau menurut teori ini berbahaya. Menurut teori ini berbahaya. Mungkin memang ini yang ingin diciptakan oleh asing. Kadang-kadang pemain besar itu juga menciptakan grafik ya. Kita jangan pikir bahwa grafik tidak dimainkan oleh mereka. Mereka bisa bikin grafik. Tapi itulah peringatan dari grafik, ini sudah masuk wilayah bahaya. Saya sendiri belum. Saya sendiri akan lihat kalau sampai asing keluar lagi 2 triliun, 3 triliun lagi barulah saya anggap bahaya. Sekarang belum, saya masih anggap ini diskon besar. Ya, hari ini dan minggu depan akan apa namanya, menarik sekali. Saya sendiri tidak khawatir karena saya dari Telkom dan tadi saya sudah pikir ya sudah saya cari dividen saja, mungkin rugi ya 2%-an tidak masalah. Tapi saya masih punya optimisme bahwa ini karena lokal yang lihai. Ya kita saksikan saja berikutnya. Teman-teman supaya tetap waspada, masih grafis sudah kasih sinyal bahaya. Ini grafis ya. Dan juga tidak boleh diabaikan sinyal semacam ini. Ya. Sering sekali sinyal grafis itu benar. Secara praktek dagang juga bisa benar karena bisa saja asing melihat lokal santai tidak minat, mereka khawatir ya. Nah, udah jual aja lah kata dia, jual lagi lebih banyak, kan bisa begitu. Jadi tetap waspada, terutama yang punya saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus ya. Saya kira kalau masih di Bank BCA, Bank BRI yang jelas perusahaannya, ya ini soal waktu saja. Ya. Bank BCA turun segitu sudah biasa. Bahkan Bank BCA itu sekarang 7.400 saya kira ya. Bank BCA itu kan baru stock split. Ya stock splitnya sekitar segitu. Ya. BCA, saya lupa stock splitnya berapa. Tapi kalau nggak salah sekitar 7.400-an. Ini harga terakhir adalah 275. Oh murah ya. Wah menarik ini sudah. Menarik. BCA ini sudah turun, naik, kemarin turun lagi. Ya, saya kira banyak diskon besar. Cuma kita masih harus pastikan dulu apakah asing serius keluar atau ini cuma ya gerakan jangka pendek lah. Sebelum 10 triliun, saya masih optimis bahwa asing belum serius. Ya, saya masih percaya ya ada yang masuk 20 triliun dalam sehari sebelum Lebaran, ya, dan itu faktor yang serius. Ya, kita lihat kembali ya. Ini ya. Sudah lama sekali, tidak pernah ada yang masuk 20 triliun dalam sehari. Baru terjadi di sini. Nih, ya, sini. Jadi, saya anggap itu penting. Jadi kalau belum keluar 10 triliun asing, saya anggap ini masih manuver jangka pendek. Tapi itu kata saya. Boleh tidak cocok dan
Tentu saja kita masing-masing punya pendapat sendiri, karena kita mengambil resiko sendiri. Saya punya resiko sendiri, ya saya berpikir seperti ini dan saya ambil resikonya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih, cucu saya sudah datang. Sehat selalu. Halo. Iya, aku lagi rekaman. Bentar.